Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat atau bentuk dari bilangan berpangkat. Nah, yang pertama di sini ada soal 2 pangkat minus 1 pangkat 3. Untuk soal seperti ini ada dua sifat yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, dia bentuknya pangkat negatif, dan yang kedua, dia adalah bentuk pangkat yang dipangkatkan lagi. Jadi yang pertama, ini ada lebih dari satu cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, yang pertama kita kerja dulu ya pakai cara pertama. Penyelesaian cara pertama. Untuk cara pertama kita ubah dulu bentuk pangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Ingat kembali sifatnya pada materi sebelumnya, bagaimana cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, yaitu ingat sifat ini, jika ada A pangkat min N, dia jadinya 1 per A pangkat N. Ingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi karena ini ada 2 pangkat min 1, kita tulis kembali soalnya, 2 pangkat min 1 berpangkat 3. Berarti ubah dulu ini 2 pangkat min 1 menjadi pangkat positif, sehingga dia berubah menjadi pecahan dan pangkatnya sudah jadi positif. Jadi 1 per 2 pangkat 1. Berdasarkan sifat ini, coba kalian lihat. A pangkat min N berubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya sudah berubah menjadi positif, tapi dia berubah jadi bentuk pecahan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dia ada berpangkat 3 lagi. Berarti kita tuliskan kembali pangkat 3-nya. Maksudnya di sini adalah 2 pangkat min 1 itu dia berlaku sebagai basis. Jadi 2 pangkat min 1 itu basisnya, sedangkan 3-nya adalah pangkatnya. Oke, nah sekarang kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa? Tetap 2. Jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Karena kita kalikan 2 ini sebanyak 1 kali. Karena pangkatnya cuma 1. Oke, setelah itu kita pangkat 3 kan kembali. Nah, ingat lagi sifatnya. Bagaimana cara memangkatkan bentuk pecahan. Ingat materi sebelumnya, yaitu kita bisa pangkatkan pembilangnya dengan pangkat 3, 2 pangkat 3 juga. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan ini. Yang pertama, boleh kita ubah menjadi seperti ini. 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Oke, jadi masing-masing pembilang dan penyebut dari bentuk pecahan ini kita pangkatkan dengan 3. Oke, berarti 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 kali 1 kali 1 per 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Sehingga jawabannya adalah 1 kali 1, 1 kali 1 tetap 1 per 2 kali 2 itu 4, dikali 2, 8. Oke, jadi jawabannya adalah 1/8. Saya tambahkan lagi, untuk langkah kedua ini ada juga cara lain untuk menyelesaikannya. Ingat materi pada pertemuan sebelumnya, jadi kita tidak pangkatkan satu-satu. Jadi pembilang tidak dipangkatkan dengan 3, penyebut juga tidak dipangkatkan dengan 3. Tapi kita gunakan sifat dasar dari bilangan berpangkat. A pangkat N, ingat Ki itu. Berarti kita kalikan sebanyak pangkatnya. Nah, ini basisnya adalah 1/2. Berarti nah ini cuma cara lain ya, alternatif lain.
untuk selesaikan bentuk seperti ini. Jadi 1/2. Karena dia berpangkat 3, berarti kita kalikan 1/2 ini sebanyak 3 kali. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, ingat kembali bagaimana cara mengalikan bentuk pecahan, yaitu kita kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, jadi kalian tinggal kali 1 kali 1 1. Jadi ini bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kan sudah sama. Oke, jadi yang beda itu cuma langkah ininya saja. Jadi tetap hasilnya adalah 1/8. Oke, jadi ini bentuk lain untuk menyelesaikan jika ada perpangkatan pecahan seperti ini. Nah, kedua cara ini benar. Berikutnya adalah cara kedua. Cara kedua untuk mengerjakan jika ada bentuk soal seperti ini. Ini tadi cara pertamanya. Jadi ini adalah cara pertama, yaitu kita ubah dulu bentuk basisnya menjadi bentuk pangkat positif. Karena ini kan pangkat negatif, jadi kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat positif. Nah, sehingga dapat jawaban 1/8. Nah, di sini ada 2 juga. Nah, sekarang cara kedua, kita tulis kembali dulu soalnya. 2 pangkat min 1 pangkat 3. Nah, cara keduanya adalah kita tidak mengubah basis ini menjadi pangkat positif, tapi gunakan sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan berpangkat. Ingat kembali materi ini. Jadi bagaimana cara memangkatkan suatu bilangan berpangkat, yaitu dengan cara kita kalikan pangkatnya. Ingat sifatnya. Jadi ini sifat-sifat pada bentuk bilangan berpangkat selalu diingat ya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Berdasarkan sifatnya pada materi sebelumnya, jika ada bentuk pangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat min 1 dikali 3. Oke, nah, sehingga min 1 kali 3 itu adalah minus 3. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang ternyata hasilnya dia berpangkat negatif. Berarti untuk mengubah ini menjadi pangkat positif, pakai lagi sifatnya. Sifat yang sama ini, yang sama dengan ini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita kembali ke soal. Berarti kalau ini kita ubah menjadi pangkat positif, dia menjadi 1 per 2 pangkat 3. Jadi coba kalian perhatikan, ini minusnya sudah tidak ada, tapi bentuk ini berubah menjadi bentuk pecahan. Oke, nah sekarang kita tinggal selesaikan. Satunya tetap 1 per 2 pangkat 3. Berdasarkan bentuk dasar bilangan berpangkat, ini kita kali sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 per 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi jawabannya adalah 1/8. Nah, ternyata untuk satu soal ini ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama hasilnya 1/8 dan cara kedua juga 1/8. Nah, sekarang tergantung kalian cara yang mana lebih mudah untuk dimengerti atau cara yang mana lebih mudah untuk kalian gunakan. Jadi semuanya benar, terserah. Yang jelasnya untuk menyelesaikan soal pada bentuk bilangan berpangkat seperti ini, kalian harus menggunakan sifat-sifat pada perpangkatan. Soal kedua.
Di sini ada soal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4 ditambah 4. Coba kalian perhatikan. Di sini ada 3 operasi yang berbeda. Ada operasi kali, bagi, dan tambah atau penjumlahan. Yang perlu kalian ingat adalah bagaimana cara menyelesaikan jika ada bentuk seperti ini. Jadi kalian harus ingat kembali bahwa operasi kali dan bagi, perkalian dan pembagian itu setara. Jadi yang kita kerjakan berdasarkan operasi yang lebih dulu ditulis. Nah, coba kalian lihat ini, operasi yang lebih dulu ditulis itu adalah operasi kali. Berarti kita kali dulu, kemudian kita bagi. Nah, ini ada operasi jumlah. Operasi jumlah ini kita selesaikan setelah operasi kali dan bagi kita selesaikan. Untuk soal seperti ini, kalian tidak perlu menguraikan satu-satu. 3 pangkat 2 itu berapa? Misalkan 9. 3 pangkat 3 itu 27. Terus kalian kali hasilnya ya. Tidak usah seperti itu. Itu kan memakan waktu yang lebih lama. Karena kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat pada bilangan berpangkat, maka gunakan sifat-sifatnya. Untuk yang pertama, jadi kita selesaikan dulu operasi yang di depan ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berdasarkan sifat pada perkalian bilangan berpangkat, jika ada basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi jangan lupa sifatnya ya. Ini kita tuliskan menjadi 3 pangkat 2 tambah 5. Hasilnya 2 tambah 5, 2 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 5. Nah, untuk soal yang memiliki lebih dari satu operasi seperti ini, kalau dapat jawaban seperti ini, tidak usah kalian uraikan dulu 3 pangkat 5 itu berapa. Nah, kita lanjutkan dulu ke operasi berikutnya. 3 pangkat 5 ini adalah hasil dari operasi ini. Jadi kita tuliskan lagi jadi 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4 ditambah 4. Coba kalian perhatikan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sudah berubah menjadi 3 pangkat 5. Nah, sekarang tinggal kita bagi. Berdasarkan sifat, ini kan kita bagi dulu terus tambah. Berdasarkan sifatnya, jika ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 5 dikurang 4. Berarti 3 pangkat 5 kurang 4 itu menjadi 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Oke, masih adakah operasi yang belum kita selesaikan? Ternyata masih ada, dijumlahkan dengan 4. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 3 ditambah 4. 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Oke, nah jadi hasil dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4 tambah 4 itu sama dengan 7. Oke, jadi perhatikan langkah demi langkahnya. Coba kalian lihat. Oke, nah sehingga kita bisa dapat 7. Soal ketiga, 5 pangkat min 1 per 5 pangkat minus 4. Nah, untuk soal ini juga memiliki lebih dari satu cara penyelesaian. Jadi kita selesaikan dulu untuk cara pertamanya. Penyelesaian. Cara pertama atau cara satunya. Untuk cara pertama, kita boleh ubah bentuknya ini, pembilang, masing-masing pembilang dan penyebut, karena dia pangkat
pangkatnya adalah pangkat negatif, berarti kita ubah dulu semua menjadi pangkat positif. Nah, ingat materinya kembali. Jika kita mengubah bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif, itu berarti dia berubah menjadi pecahan. Sehingga kita tuliskan dulu kembali 5 pangkat minus 1 per 5 pangkat min 4. Ini sama dengan 5 pangkat min 1. Kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, dia menjadi 1 per 5 pangkat 1. Ada per, berarti per 5 pangkat min 4. Ini berubah menjadi 1 per 5 pangkat 4. Oke. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi pangkat negatif. Bisa kita selesaikan. Sekarang kalian bagi, karena ini ada pecahan per pecahan. Kalau kalian bingung bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini, kalian tinggal ubah saja bentuknya menjadi 1 per 5 pangkat 1 dibagi 1 per 5 pangkat 4. Sekarang ada bentuk seperti ini lagi. Kalian harus ingat kembali atau pelajari kembali bagaimana cara menyelesaikan pembagian pada bentuk pecahan. Ini jadi bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi bentuk pecahan pertama itu tetap, kemudian yang kedua itu berubah, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti kita tukar posisi, 5 pangkat 4 per 1. Karena di sini 1 per 5 pangkat 4. Berarti setelah ditukar posisinya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, berarti dia berubah menjadi 5 pangkat 4 per 1. Nah, tapi operasi bagi ini berubah menjadi kali. Ingat ya, setelah kita balik bentuk pecahan keduanya, operasinya berubah menjadi kali. Kembali lagi kalian ingat bagaimana cara menyelesaikan perkalian pada bentuk pecahan. Berarti pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 kali 5 pangkat 4 itu adalah 5 pangkat 4 per 5 pangkat 1 dikali 1 itu adalah 5 pangkat 1. Oke, nah sekarang coba perhatikan bentuknya lagi. Bentuk ini bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan sifat pada pembagian bentuk pangkat. Bagaimana cara menyelesaikan atau membagi bentuk pangkat? Jika dia memiliki basis yang sama, berarti pangkatnya kita kurangkan. Sehingga ini kan basisnya sama-sama 5. Yang di atas basis 5, yang di bawah basis 5. Berarti basisnya tetap kita tulis, kemudian pangkatnya kita kurangkan. 5 pangkat 4 kurang 1. Nah, 5 pangkat 4 kurang 1 itu berarti 5 pangkat 3. Oke, nah 5 pangkat 3 tinggal kita uraikan. Berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Karena di sini pangkatnya ada 3. Berarti 5 kali 5 kali 5 itu adalah 125. Nah, oke. Sehingga jawaban dari soal ini 5 pangkat min 1 per 5 pangkat min 4 itu adalah 125. Cara kedua, kita tuliskan kembali dulu soalnya. Berarti 5 pangkat min 1 per 5 pangkat minus 4. Nah, untuk cara kedua ini boleh langsung menggunakan sifat pada pembagian bilangan berpangkat. Karena dia memiliki basis yang sama, berarti pangkatnya kita kurangkan. Kita tulis basisnya 5, pangkat yang di atas atau yang biasa kita sebut dengan pembilang berpangkat minus 1. Sifatnya kita kurangkan, berarti kurang. Karena penyebutnya berpangkat minus 4, berarti tetap kita kurangkan minus 4. Oke, perhatikan bagaimana cara menulisnya. 5 pangkat minus 1 dikurang minus 4. Oke, nah sehingga tetap tuliskan basisnya 5
min 1 dikurang minus 4. Ini menjadi min 1 ditambah 4. Oke, ingat kembali bagaimana cara mengoperasikan bentuk bilangan bulat. Yang negatif tambah positif, negatif tambah negatif. Nah, ingat kembali ya. Buka kembali materinya. Sekarang ada lagi 5 pangkat min 1 tambah 4. 5-nya tetap kita tulis. Min 1 tambah 4 itu adalah positif 3. Nah, sehingga 5 pangkat 3 itu berarti 5 kali 5 kali 5. Atau 125. Nah, coba kalian perhatikan. Untuk cara pertama, jawabannya 125. Untuk cara kedua, 125. Jadi sama. Nah, terserah kalian mau gunakan cara yang mana. Yang mana menurut kalian mudah dimengerti. Silahkan gunakan. Cara pertama betul, cara kedua juga betul. Oke, semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, jadi terserah kalian mau gunakan cara pertama boleh, cara kedua juga boleh. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.